فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang diistilahkan dengan babul luqatah. Yang dimaksud dengan al-luqatah itu apa? Indah Muhammad Raga. Nah, yaitu harta yang tidak diketahui pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain, atau dengan kata lain harta temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Di dalam syariat kita, ketika ada barang hilang dan ditemukan orang, itu secara umum terbagi menjadi berapa jenis? Indah ya Arif, ada 3 jenis. Yang pertama apa? Tutup bukunya. Sesuatu yang tidak ada nilainya, sesuatu yang remeh. Nah, yang tidak dianggap bernilai. Patokannya bagaimana? Sesuatu dianggap remeh ini, sesuatu hilang tapi remeh. Yaitu patokannya yaitu apabila keumuman manusia dari kalangan menengah ketika kehilangan hal tersebut tidak menganggapnya. Mayoritas manusia ketika kehilangan yang seperti itu ya tidak akan mencari-cari. Walaupun tetap yang namanya manusia terkadang ada yang mencari, permen jatuh satu aja ada yang mencari. Tapi ada secara umum ya tidak terlalu dipedulikan. Nah, yang seperti ini hukumnya bagaimana? Boleh diambil tanpa harus mengumumkan. Nemu uang 500 rupiah misalnya di jalan. Ini sesuatu yang remeh. Nah, tidak perlu mengumumkan. Boleh untuk mengambilnya, dimanfaatkan. Tapi bagi seseorang yang mau warok, menjaga iffah untuk jika memang dia tidak butuh, masih punya banyak uang sendiri, 500 ya, sedekahkan kepada orang yang lebih butuh terhadapnya. Jenis yang kedua, Pak Agus, barang yang hilang yang memiliki atau hewan yang hilang, tapi sifat hewannya ini bagaimana? Hewan yang hilang yang dia bisa melindungi dirinya dari hewan-hewan yang buas yang kecil. Beda dengan harimau, macan, mungkin dia tidak akan mampu membela diri. Tapi untuk hewan-hewan buas yang kecil seperti anjing, serigala kecil, dia bisa melindungi diri. Seperti sapi misalnya, sapi, unta dan seterusnya. Ini kalau menemukan unta hilang, bagaimana hukumnya? Indah Iqbal.
tidak boleh diambil, tidak boleh diambil, sudah dibiarkan saja. Bahkan haram untuk mengambilnya. Nah, walaupun dia dengan niatan mengumumkan, dan seandainya mengambilnya, dia punya tanggung jawab untuk mengumumkan berapa lama hendak Hamzah kalau dia mengambil hewan yang seperti ini, hewan yang bisa melindungi diri, kan hukumnya haram, tapi dia sudahlah, tak ambil saja. Nah, maka dia wajib mengumumkan berapa lama? Selamanya. Dia harus mengumumkan selama-lamanya. Nah, ini kan berat. Saya mengumumkan selama-lamanya. Makanya tidak usah diambil yang seperti ini. Kecuali kalau seorang memang tahu. Atau juga kemarin ada solusi pada masa sekarang, apalagi masa sekarang. Nah, hewan-hewannya seperti ini kan jarang orang tahu ini milik siapa. Maka ketika menemukannya seperti itu, tinggal lapor ke pemiliknya, suruh menangkapnya, atau kepada pihak yang berwajib untuk menangkap, menghantar ke pemiliknya. Baik. Kemudian jenis yang ketiga apa? Hendak ya Jabir, luqatah, barang temuan jenis yang ketiga yang selain jenis pertama dan kedua, yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai seperti uang, emas, perhiasan. Ya, dia menemukan barang itu, maka hukum secara syar'i bagaimana? Hukumnya secara syar'i bagaimana? Indaka dzikri, boleh mengambil dengan syarat mengumumkan dalam jangka waktu 1 tahun. Dia ambil barang temuan itu, kemudian wajib mengumumkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kok tidak ketemu orangnya, gimana? Barang itu bagaimana? Boleh? Boleh. Tadi diambil, sudah dari tadi diambilnya. Boleh digunakan, boleh dimiliki. Tadi yang awal sebelum jangka waktu 1 tahun dia tidak boleh menggunakannya, kawan. Tidak boleh menggunakannya. Tapi dia memang mengambilnya untuk mengumumkan. Temponya 1 tahun. Dan telah kita lewati bagaimana cara mengumumkan barang hilang. Di awal pertama kali, hari pertama dia harus mengumumkan lebih gencar. Kenapa? Karena ya ketika masih baru hilang kan orang mungkin masih semangat untuk mencarinya. Dan berusaha untuk mengumumkan melalui media-media yang memungkinkan bisa mendapati pemiliknya. Nah, ini juga harus diperhatikan niatan dalam mengumumkan untuk bisa menemukan pemiliknya, bukan? Sekedar asal-asalan dengan harapan semoga tidak ada pemiliknya, semoga tidak ada pemiliknya. Ya, sebagian orang kan gitu. Menemukan sesuatu, ya, saya bahkan sebagian jelas ada KTP-nya, ada surat-suratnya, tapi diambil uangnya. Dibuang dompet dan KTP-nya. Nah, ini tidak benar, haram. Haram. Karena seorang muslim ketika menemukan sesuatu barang milik orang lain, kewajibannya tadi, untuk mengumumkannya. Apalagi kalau mengetahui pemiliknya, maka wajib untuk mengembalikan ke pemiliknya. Ini amanah. Kemudian ikhwan, lanjutan berkaitan dengan jenis yang ketiga. Ketika mendapati barang temuan yang sifatnya tadi memiliki nilai
memiliki nilai, atau kalau berupa hewan-hewan yang kecil yang tidak bisa membela diri seperti ayam, bebek, bentok, kambing. Maka di sini boleh untuk mengambilnya dengan hukum tadi, mengumumkan dalam jangka waktu 1 tahun. Cuman di sana para fuqaha memerinci, untuk jenis yang ketiga ini bisa dirinci menjadi 3 golongan. Yang pertama, kalau yang ditemukan itu berupa hayawan makul, berupa hewan yang bisa dimakan. Seperti misalnya nemu ayam tersesat. Kalau dibiarkan ya mati, mungkin dimakan anjing atau serigala. Atau ada bebek atau ada kambing. Yang jelas syaratnya apa? Tidak diketahui pemiliknya. Maka ketika nemu hewan-hewan yang sifatnya seperti ini, hendaknya dia melihat mana yang lebih bermanfaat bagi pemilik aslinya. Jadi dia harus berusaha memperhatikan, memilih mana yang lebih bermanfaat bagi pemiliknya. Maksudnya bagaimana, kawan? Karena hewan kayak ini kalau diumumkan setahun mati, sangat rentan untuk mati. Kita pun milik orang suruh merawat kan belum jadi miliknya. Kewajibannya cuma mengumumkan. Maka diperhatikan mana yang bermaslahat bagi pemilik aslinya, sehingga dia punya pilihan. Orang yang nemu ini ada pilihan. Yang pertama, dia boleh disembelih saat itu, tapi dia punya kewajiban menanggung nilai harga hewan tadi. Kalau ayam berarti dia sembelih kira-kira ini harganya 100.000, pokoknya tanggung jawabku ini 100.000. Nanti kalau ada orangnya bayar 100.000 misalnya. Atau dijual dan dia menjaga hasil penjualannya. Uang hasil penjualan ayam yang tadi ditemukan ini harus dijaga karena bukan milik dia. Uangnya ini milik pemiliknya, milik orang yang memiliki hewan yang hilang tadi. Atau dengan dibiarkan hidup tapi dia memberi makan. Memberi makan cuman dia hitung. Ketika memberi makan ini kan bukan kewajiban dia, ya kan? Bukan kewajiban yang menemukan. Dia beri makan, tapi dia catat pengeluaran untuk ngasih konsumsi kambing yang dia temukan misalnya berapa, dihitung. Kemudian nanti tinggal hitung-hitungan ketika menemukan pemilik aslinya. Ketika nyerahkan itu, ini kemarin sudah tak kasih makan jangka waktu 1 bulan kambingmu ini. Kalau nggak dikasih makan mati. Nah, ini ada 3 pilihan. Cuman untuk yang ketiga ini rentan nanti siapa nyuruh kamu kasih makan, ya kan? Bisa ruwet. Iya enggak? Sudah berbuat bagus, dikasih makan barang temuan tadi, tapi ketika ketemu orangnya malah orangnya enggak mau bayar. Nah, ini repot. Tapi yang jelas dalam syariat ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan tadi, diperkirakan mana. Kalau seperti ayam, bebek, itu hewan-hewan kecil, kemungkinan kalau diumumkan setahun ini sudah mati, sudah yang merawatnya juga repot. Maka bisa tadi langsung disembelih, kemudian diingat harganya berapa kira-kira. Atau dijual, disimpan hasil penjualannya, nanti diserahkan kepada pemiliknya kalau ketemu. Dan kalau tidak ketemu, ya diambil, dimiliki oleh orang yang menemukan. Baik.
Dalilnya akhwat dalam hadis yang akan kita baca nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang 6 kambing yang hilang kemudian ditemukan orang, maka Nabi mengatakan hiyalaka aw li akhika aw lidhib. Ya, kambing itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Dalam artian kalau enggak kamu ambil ya mungkin diambil oleh orang lain atau dimakan serigala. Maka tinggal pilih kira-kira mana yang lebih bermanfaat. Kalau itu daerah yang sepi mungkin khawatir ada serigala, maka ini malah bisa mubazir dimakan serigala. Atau di daerah yang orang-orangnya tidak amanah misalnya, tidak tahu hukum, ketemu kambing seperti ini langsung apa? Langsung diambil, sembelih, hilang, sudah tidak ada bekas. Maka orang yang memiliki amanah mungkin dia tak ambil, tak rawat dulu sampai pemiliknya ketemu. Baik. Ini jenis yang pertama, kawan. Kemudian jenis yang kedua, mayukhsha fasadu. Nemukan barang yang memiliki nilai yang dikhawatirkan akan rusak. Yang dikhawatirkan akan rusak kalau menunggu 1 tahun. Baik. Seperti misalnya menemukan buah-buahan tapi yang memiliki nilai. Memiliki nilai. Misalnya di jalan menemukan anggur misalnya 10 kilo atau menemukan kurma ajwa misalnya. Baik. Atau ya sesuatu yang dikhawatirkan rusak kalau ditunggu jangka waktu tersebut. Maka orang yang menemukan juga dia menempuh langkah yang dia pilih memang itu paling bermaslahat bagi pemilik aslinya. Boleh dia makan tapi tadi dia nilai berapa harganya, atau dia jual kemudian nanti hasil penjualannya diserahkan kepada pemilik aslinya. Baik, ini kalau ketemu pemilik aslinya. Kemudian jenis yang ketiga, sairul amwal ma'adal qismain as-sabiqain kan nuqudi wal awani wal zahab wal fiddah wal amti'ah falazimahu amran. Ya, perkara-perkara selain 2 jenis tadi, selain hewan yang dikhawatirkan mati atau benda-benda yang dikhawatirkan rusak kalau menunggu jangka waktu 1 tahun. Berarti jenis yang ketiga ini ya seperti uang, perkakas, kemudian emas, perak. Maka kalau seorang menemukan seperti ini, ada 2 kewajibannya, yaitu dia harus mengetahui sifat-sifat barang tersebut, diingat-ingat sifatnya. Diingat sifatnya bagaimana, jumlahnya berapa, dihitung dulu. Jumlahnya berapa, diingat-ingat, catat. Baik. Kemudian yang kedua, dia mengumumkan dalam jangka waktu 1 tahun. Sebagaimana keumuman hukum luqatah. Dalam kondisi ini, jenis yang ini dia tidak boleh memakainya sebelum jangka waktu 1 tahun. Dan tidak boleh juga menjualnya. Kenapa? Karena barang tersebut tidak akan rusak, tinggal dia menjaganya saja. Diumumkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai menemukan pemiliknya. Kalau tidak ketemu, maka di situ dia boleh memakainya setelah genap 1 tahun. Baik, kita baca dalil yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada beliau tentang barang temuan.
yang tidak diketahui pemiliknya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sanah. Apa makna ifasaha dan wika'aha? Nabi mengatakan i'rif, yaitu kenalilah, yaitu betul-betul kenali, ingat sifat dari barang temuanmu itu. Al-ifas huwal wi'a alladhi takunu fihi nafaqah jildan kana aw ghairah. Nah, ifas maksudnya adalah wadah di mana barang yang dia temukan itu diletakkan di dalamnya. Kalau nemu uang ya dompetnya diingat, dompetnya warnanya apa, bentuknya bagaimana, diingat-ingat. Tayyib, kalau itu pakai kresek ya diingat-ingat wadahnya. Nah, bagaimana? Ini i'rif ifasaha. Wa wika'aha, wika' huwal khayt alladhi yushaddu bihi al-wi'a'. Wika adalah tali yang biasa digunakan untuk mengikat wadah tadi. Kalau zaman dulu kan dompetnya paling kayak kantong, kemudian apa? Ada talinya. Wadah, nah, benda-benda yang penting, berharga dikasih tali. Yuqal au nam. Uqituhu ika'an fahuwa mukan bila hamzin. Ini saja sih fi'ilnya. Wa makna al-hadis i'rif sifatil luqatah, dan makna hadis adalah apa? Kenali sifat dari barang temuanmu itu. Lita'lama sidqa wasifiha min kadhibi, agar engkau tahu kejujuran orang yang mengaku-ngaku dari orang yang apa? Dusta. Karena apa? Ketika ada orang yang mengklaim aku kehilangan uang, atau kita umumkan siapa yang kehilangan uang, kemudian datang orang, ya saya kehilangan. Nah, jangan langsung diserahkan. Oh ya, ini saya temukan barangmu. Tidak boleh. Tapi harus ditanya dulu sifatnya bagaimana. Nah, makanya kita butuh apa? Mengingat. Jangan sampai diperlihatkan langsung, nggak ingat sifatnya apa, warnanya, dompetnya apa, ya dia langsung lihat bisa ngaku-ngaku. Nah, harus diingat warnanya, apanya, bagaimana bentuknya, sehingga kalau yang mensifati berbeda berarti dia pendusta. Wali alla yakhtalita bimalil multaqiti wa yashtabihu bih. Nah, dan juga apa? Agar tidak tercampur dengan harta orang yang menemukan itu sendiri, wa yashtabiha bih, sehingga malah dia bingung. Jadi kalau nemu barang, menemukan barang itu pisah dari harta kita, pisahkan. Taib, sehingga tidak tercampur dan tidak membuat rancu di kemudian hari. Taib. I'rif ifasaha wa bika'aha thumma 'arifha sanah, kemudian umumkanlah dalam jangka waktu 1 tahun. Fa in jaa'a sahibuha wa illa fasya'nuka idzan. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepadanya. Ini jawabnya muqaddar, ikhwan. Fa in jaa'a sahibuha nam fadfa'ha ilaih. Jika datang pemiliknya maka serahkan kepadanya. Ini jawabannya. Wa illa fasya'nuka idzan, jika tidak datang pemiliknya maka urusanmu, engkau boleh memanfaatkannya atau boleh mensedekahkannya, silakan. Baik, ini kalau menemukan barang hilang. Qala fadalatul ghanam, terus bagaimana ya Rasulullah kalau menemukan kambing yang hilang? Qala hiya laka aw li akhika aw lidh-dhi'b. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, kambing yang hilang itu kemungkinannya untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Baik, kalau tidak diambil ya dia bisa dimakan serigala. Maka ambil, dijaga, diumumkan. Qala fadalatul ibil, terus kalau ada unta yang hilang bagaimana? Qala malaka walaha ma'aha siqauha wa hidhauha.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, apa urusanmu dengan unta yang hilang? Karena unta hewan besar, dia bisa melindungi dirinya, kawan. Ma'aha siqauha, bersama dia sumber minumnya. Ya, karena apa? Dia memiliki tempat penyimpanan di dalam tubuh yang sangat besar untuk menyimpan air. Dia bisa bertahan hidup lama walaupun tidak mendapatkan air. Wahidha'uha, dan dia juga memiliki apa? Memiliki sepatu yang kuat di kakinya. Dalam artian dia kuat untuk berjalan. Sehingga apa? Tidak perlu kamu ambil. Taridul ma wa ta'kulu syajar, dia bisa melewati air kemudian minum dan juga makan dari pepohonan hatta yalqaha rabbuha, muttafaqun alaih, sampai berjumpa dengan pemiliknya. Baik, dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani ini, ikhwan, ini dalil pokok dalam permasalahan luqatah, kalau seorang menemukan barang hilang. Nah, dari sini kita katakan menemukan barang hilang itu bukan apa? Bukan rezeki, ya, bukan rezeki, tapi amanah. Amanah, ya, amanah, karena dia harus dalam jangka waktu 1 tahun harus mengumumkan, tidak boleh mengambil kemanfaatan darinya sampai genap 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun pemiliknya tidak datang, tidak ketemu, boleh memakainya dengan syarat seandainya suatu saat pemiliknya datang, dia wajib mengembalikan. Baik. Ini tentang barang. Adapun hukum berkaitan dengan menemukan anak yang hilang yang dinamakan dengan laqit, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nasallallahu at-taufiq was sadad, walhamdulillahirabbil alamin.